Kita langsung saja sambil menunggu yang lain masuk, karena ini sudah cukup siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'dah. Mari kita mulai perkuliahan kita pada menjelang siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang materi yang kedua, ya, yaitu tentang memahami Islam secara komprehensif, ya, memahami Islam secara utuh, secara tidak setengah-setengah, ya, secara utuh, secara lengkap, ya, sehingga pemahaman keislaman, ya, kita menjadi lebih baik karena lengkap, ya, tidak setengah-setengah. Untuk mengawali tema ini, ada beberapa yang kemudian perlu kita pahami dan perlu kita kemudian jadikan perhatian semuanya. Yang pertama adalah apa sebenarnya yang menyebabkan kita itu masuk agama Islam. Apakah karena memang orang tua yang beragama Islam, apakah karena memang lingkungan yang mayoritas Islam, ataukah mungkin demi jabatan, demi mungkin juga kalau yang punya perusahaan supaya bisa dibeli oleh mayoritas umat Islam, ya, sehingga akhirnya dia masuk Islam. Ataukah memang karena pemikiran kita menemukan kebenaran, kita menemukan keyakinan yang murni dari pemikiran kita. Apakah seperti itu? Dan kita tahu bahwasanya mayoritas dari kita ini adalah merupakan keturunan, ya, Islam keturunan. Nah, kalau Islam keturunan memang ya dianggap Islam, ya. Hanya saja kita setelah seperti ini, ya, dewasa pada usia seperti ini, jangan sampai kemudian keislaman kita itu hanya sekedar keturunan saja. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar keturunan saja, kita tidak memiliki arah dalam keberislaman kita. Kenapa? Karena na'udzubillah misalkan orang tua kita yang Islam itu tiba-tiba, na'udzubillah ini, tiba-tiba masuk non-muslim, ya, masuk agama lain. Ya, misalkan gitu ya, na'udzubillah ini. Apakah kalau kitanya masih menganggap kita ini Islam ini karena keturunan, sementara orang tua yang melahirkan itu sudah beragama lain, apakah kita tetap Islam ataukah mengikuti orang tua yang sudah beragama lain itu? Na'udzubillah ini ya, contoh saja ini, contoh. Nah, ini kalau kita hanya sekedar keturunan, pasti kita akan mengikuti orang tua yang sudah berbeda agama sekarangnya. Nah, itu ya. Atau mungkin suatu untungnya kita dilahirkan dari keluarga yang Islam. Coba na'udzubillah kalau kita kemudian lahirnya itu di keluarga yang non-muslim. Agama kita apakah Islam? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Berarti kita beruntung sekali kita lahir di keluarga yang Islam dan sampai sekarang orang tua kita tetap Islam. Sehingga apa? Islam keturunan kita, ya, keturunan keislaman kita itu masih kokoh, ya. Tapi kalau suatu saat, na'udzubillah, orang tua itu berbeda agama, berpindah agama, apakah kita akan mengikuti mereka? Karena menganggap Islamnya kita itu adalah keturunan. Nah, kalau keturunannya orang tuanya sudah berbeda, apakah kita sebagai keturunannya itu akan sama mengikuti atau bagaimana? Ya. Maka supaya itu tidak terjadi, supaya keislaman kita itu kokoh, kuat, utuh, tidak terganggu dalam situasi dan kondisi apapun, maka yang perlu kita lakukan adalah kita mulai memikirkan sejauh mana kita ini berislam. Ya. Kita mulai memikirkan keyakinan kita. Kita mulai memikirkan keberlangsungan keislaman kita. Kenapa kita Islam? Kenapa kita harus seperti ini? Nah, oleh karena itu, kita harus selalu memikirkan itu. Supaya apa? Supaya keislaman kita tetap kokoh. Ya. Terus apa untungnya kita masuk agama Islam? Untuk diri sendiri untungnya apa? Untuk keluarga untungnya apa? Untuk masyarakat untungnya apa? Kita ini yang beragama Islam ini. Nah, itu juga harus dipikirkan, ya. Kenapa?
Karena kalau dalam posisi kita itu labil, posisi kita itu tidak dalam posisi yang normal ya, mungkin ada masalah yang kemudian menimpa kita sehingga kita galau, ya, labil, ya, bingung, ya, gundah gulana. Wah, itu sangat rawan sekali kaitannya dengan keyakinan kita itu bisa goyah. Ya. Kita bisa contohkan lah, ya, para artis itu, misalkan yang perempuan ini, Asmiranda itu kan dulu Muslim, Asmiranda itu. Bahkan sampai mengikuti sinetron Ramadan itu ya, bersama dengan Dude Herlino. Tapi setelah itu galau, entah kenapa, ada yang mengatakannya karena putus dengan Dude Herlino, akhirnya jilbabnya lepas, ya. Kemudian tidak hanya jilbabnya, keimanannya juga lepas, Islamnya lepas. Terus ada lagi Salma Vina, ya, putrinya Sunan Kalijaga, tapi bukan yang Wali Songo ya, yang Sunan Kalijaga, itu putrinya itu Salma Vina, itu karena galau, ya, mengakibatkan dia lemah, ya, labil, yang pada akhirnya jilbabnya hilang, ya, akhlaknya hilang, agamanya juga hilang. Ini kenapa? Karena labil, ya, posisi labil. Oleh karena itu, seusia kita ini, apalagi usia-usia remaja ini ya, banyak masalah, banyak yang mungkin kita belum dewasa dalam menghadapi masalah itu, akhirnya menjadi labil, menjadi galau, dan itu akan menggoyahkan posisi kita sebagai umat Islam yang, ya, dalam keberagamaan kita. Dan itu sangat menggoyahkan sekali. Oleh karena itu, supaya tetap dalam kondisi utuh, ya, maka kita harus kembali memikirkan keyakinan kita, keberislaman kita, ya, keuntungan Islam untuk diri sendiri, keuntungan Islam untuk keluarga bagaimana, keuntungan Islam untuk masyarakat itu bagaimana. Nah, itu harus kita pikirkan agar kita bisa memaknai Islam itu dengan sempurna. Kemudian kalau kita ambil beberapa makna yang diartikan dalam Islam itu, ada beberapa makna atau ada beberapa pengertian yang secara bahasa yang berasal dari ayat Al-Quran. Ada Islam itu diartikan adalah kata-kata salam, ya, yang artinya adalah damai. Jadi Islam itu diartikan sebagai salam, damai. Ya. Kemudian ada juga Islam itu diartikan aslama secara bahasa ini, yang berarti menyerahkan diri, ya, menyerah diri kepada Allah. Kemudian ada juga di dalam ayat Al-Quran, Islam itu diartikan sebagai istaslama. Ya. Kalau istaslama itu lebih mendalam, ya, penyerahan dirinya lebih dalam lagi, ya, sehingga ketundukan kita kepada Allah itu sangat mendalam, itu dengan menggunakan kata-kata istaslama, ya. Itu jadi ada beberapa lafaz-lafaz atau kata-kata yang di dalam Al-Quran digunakan untuk pengertian Islam. Ada juga Islam itu diartikan salim, ya, kolbun salimun gitu ya. Salim itu artinya bersih, suci, tidak cacat. Gitu. Dan juga ada pengertian Islam secara bahasa di dalam ayat Al-Quran yang artinya adalah salam. Salam ini adalah kesejahteraan, keselamatan. Makanya assalamualaikum itu dari kata-kata assalam itu adalah merupakan pengertian secara bahasa dari Islam. Yang artinya adalah keselamatan, kesejahteraan. Secara istilah bisa diartikan seperti ini. Islam itu adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad, guna dijadikan pedoman hidup dan juga dijadikan sebagai aturan, ya, aturan Allah yang dapat membimbing manusia ke jalan yang lurus untuk menuju kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Nah, ini kalau kita tarik ke dalam pengertian istilah, ya. Nah, dari pengertian istilah ini ada beberapa poin-poin yang perlu dipahami. Bahwa pertama, Islam itu adalah sebagai wahyu. Ya, Islam itu bukan bikin-bikinan siapa-siapa, tetapi adalah sebagai wahyu. Ya, munculnya itu adalah sebagai wahyu. Sebagaimana disebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Nabi Muhammad itu ketika mengatakan sesuatu itu tidak lain bukan karena hawa nafsunya, tetapi memang merupakan wahyu. Sehingga apa yang disampaikan itu sebenarnya adalah wahyu. Kemudian pada hakikatnya Islam itu dijadikan sebagai risalah para nabi. Jadi
Islam itu sebenarnya tidak dikenal hanya pada saat Kanjeng Nabi Muhammad diutus ya, tetapi juga pada saat nabi-nabi yang lain diutus sebelum Nabi Muhammad itu juga sebenarnya Islam. Cuma mungkin bahasa istilah yang digunakan itu bukan Islam gitu ya. Jadi bahasa istilah Islamnya itu muncul kayak misalkan inilah Pancasila yang dengan ada bahasa Bhinneka Tunggal Ika ya, itu kan sebenarnya sudah hidup jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Cuma baru dikonsep, baru muncul, nah itu ketika Indonesia merdeka, nah, baru konsep itu dikenal. Gitu. Padahal secara keberlangsungan sudah tak berlangsung lama gitu ya, termasuk juga sama ini. Jadi Islam itu ya juga diberikan kepada nabi-nabi yang sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, cuma mungkin istilahnya berbeda, gitu ya. Istilahnya lebih umum dibandingkan yang sekarang lebih mengerucut pada kata-kata Islam. Mungkin dulu masih agama-agama tauhid, agama samawi, agama apa gitu ya yang kemudian diistilahkan. Ini beberapa di antara dalil kenapa kok para nabi yang lain juga disebut dengan Muslim. Gitu, ya. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan para nabi juga disebut dengan Muslim, orang yang Islam, orang yang memang beragama Islam. Kenapa? Karena kalau tidak dikatakan orang Islam, sementara dalam beberapa hadis orang yang Islam itu adalah orang yang nanti bisa masuk surga gitu ya. Kalau misalkan umat yang sebelumnya tidak dikatakan Muslim, tidak dikatakan orang yang Islam, ya. Terus apakah kemudian bisa sholat, nah, kemudian bisa masuk surga gitu ya? Nah ini kan perlu pertanyaan yang mendalam di situ. Jadi Nabi Ibrahim beragama Islam dalam Quran surat Ali Imran ayat 67. Ya. Kemudian ada Nabi Musa beragama Islam dalam surat Yunus 84. Ada Fir'aun penyihirnya Fir'aun itu kan penyihir yang ketika beradu mukjizat dengan Nabi Musa ya, yang kemudian akhirnya mereka beriman ya. Mereka beriman kepada Nabi Musa, para penyihirnya itu. Nah, itu juga beragama Islam. Nah, padahal kan jauh sebelum Nabi pada zaman Nabi Musa. Kemudian Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis juga sama beragama Islam. Ini tanda-tanda bahwasanya Islam itu sudah ada sebenarnya pada sebelum masa Nabi Muhammad. Cuma mungkin bahasa istilahnya itu belum sampai pada penetapan nama ya, penyebutan nama Islam, agama Islam itu mungkin belum disebutkan. Tapi keberislamannya itu sudah ada pada zaman-zaman yang lalu ya, tidak hanya zaman Nabi. Kenapa? Karena kalau tidak disebutkan dengan Muslim, bagaimana kemudian menyampaikan bahwa orang yang sebelum Nabi itu masuk surga apa tidak, gitu yang mereka mengikuti para Nabi itu apakah masuk surga apa tidak? Padahal masuk surga itu adalah banyak istilah orang yang Islamnya baik, orang Islam amal solehnya baik, ya, dan lain sebagainya. Sehingga mereka nanti nggak masuk ke dalam bagian itu kalau memang tidak disebut dengan orang yang Islam. Kemudian sebagai pedoman dan panduan hidup manusia, ya. Sebagai pedoman dan panduan hidup manusia. Kita tahu bahwasanya kita punya pedoman, ya, Islam punya pedoman yaitu Quran dan hadis, dijadikan dengan panduan hidup manusia untuk mengarahkan manusia ke jalan yang lurus. Kemudian meliputi berbagai hal ajaran yang berasal dari Allah. Ya. Apapun yang kemudian disebutkan, makanya syariah itu sangat luas. Syariah itu yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran itu sangat luas sekali. Ya. Dan itu masih umum, masih global. Kalau dirinci, wah itu berapa halaman itu ya. Nah, halaman yang sekarang itu kan hanya sekedar global ya. Tapi kalau dirinci, wah itu bisa memunculkan banyak fun ilmu yang lain itu. Mungkin ilmu-ilmu yang sekarang bisa jadi masih kurang untuk menyerap apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Kemudian mengarahkan manusia ke jalan yang lurus, ya, mengarahkan ke jalan yang lurus karena memang Islam itu mengarahkan pada niat dan pada tujuan asli umat manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali mereka hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, itu akhirnya diarahkan ke jalan yang lurus. Kemudian menuju orientasi kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada orientasi kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Jadi tidak hanya kebahagiaan dunia saja. Kita yang belajar ekonomi, ya, yang di Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Unwiku itu, kalau hanya orientasinya kebahagiaan dunia itu hambar itu. Ya.
Ya, kebagian hanya mementingkan harta ditumpuk-tumpuk jadi kaya, banyak mobil, banyak rumah, banyak macam-macam. Nah, kalau tidak ada orientasi akhirat juga tidak menjadi sempurna ya. Setelah meninggal terus nanti akan dituntut semuanya, terus gimana? Makanya Islam itu seimbang, ada kebahagiaan dunia dan juga ada kebahagiaan akhirat. Gitu. Sehingga keduanya ini selalu dijadikan sebagai patokan. Makanya ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu merupakan bagian dari orientasi yang sempurna, yang berimbang antara kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Ya. Kemudian selanjutnya rukun Islam. Ini rukun Islam ini adalah merupakan bagian yang harus dilakukan oleh orang Islam. Ketika orang itu sudah masuk Islam, maka rukun Islam ini akan menjadi wajib untuk dilaksanakan. Ya, sholat, ya, kemudian zakat, puasa, haji bagi yang mampu tentunya. Nah, kaitannya dengan kelima rukun ini, kalau tidak dilakukan, ya, dilihat dulu. Misalkan gini, sholat ya, orang sholat tidak melakukan sholat, selama dia tidak meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, ya, maka dia tetap Islam tapi hanya berdosa, gitu ya. Atau kemudian nanti disebut fasik, ya, Islam yang fasik, yang hanya berdosa. Jadi tidak sampai keluar dari Islam ya. Orang yang tidak sholat itu tidak sampai keluar dari Islam, dia tetap Islam tapi berdosa. Tapi kalau dia meninggalkan sholatnya karena dia mulai tidak mewajibkan sholat, ya, jadi sholat itu nggak wajib, misalkan ada orang mengatakan gitu, maka orang itu dengan tidak melakukan sholat dan meyakini hal itu, maka orang tersebut itu keluar dari Islam, murtad. Nah, ini itu. Ya, jadi beda tipis ya. Orang yang tidak melakukan sholat tapi masih menyatakan bahwa sholat itu wajib, hanya berdosa saja, tidak sampai keluar Islam. Tapi orang yang tidak sholat kemudian mulai meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, ya, nah, maka itu akan keluar dari Islam. Kemudian unsur penting dalam Islam, kita tahu bahwasanya Islam itu lurus, ya. Islam itu lurus dan itu mutlak, gitu. Tidak bisa diganggu gugat bahwa yang namanya Islam itu adalah agama yang lurus, sudah pasti. Hanya saja lurusnya Islam yang sudah pasti, yang sudah mapan itu kemudian bisa menjadi bengkok karena pemahaman dari pemeluk agamanya. Jadi yang membuat bengkok itu pemeluk agamanya. Ya. Islam tetap lurus. Islam sampai kapanpun tetap lurus. Nah, yang kemudian menjadi bengkok, ya, itu adalah para pemeluknya yang kemudian menginterpretasikan atau mengamalkan Islam itu yang tidak baik. Ya. Maka agar supaya Islam itu dianggap terus tetap lurus dan pemeluknya juga lurus, maka pemeluknya itu harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah soleh spiritual. Soleh spiritual ini ditandai dengan keikhlasan, ya, keikhlasan seseorang dalam beribadah, penyerahan diri itu harus ikhlas, gitu ya. Jadi misalkan ada orang sholat, kalau dia itu tidak ikhlas karena Allah, mungkin jamaahnya ke masjid itu karena pengen dipuji orang, karena pengen dianggap sebagai orang yang soleh, orang yang rajin ibadah. Akhirnya tujuannya seperti itu. Maka orang yang tujuannya seperti itu percuma sholatnya. Sehingga mengakibatkan Islam tidak dijalankan dengan lurus. Kenapa? Karena kesolehan spiritualnya tidak ada. Kemudian soleh intelektual. Intelektual dalam memahami agama juga harus lengkap. Ya, memahami agama harus lengkap. Contoh gini, hanya sekedar contoh ini. Orang yang sudah punya wudhu, misalkan, bersentuhan kulit dengan misalkan mantan mertua, ya, misalkan ini, si A, si B, suami istri awalnya. Si B, si istri, ini punya ibu C. Ya, jadi ibu ini, si C ini ibunya si B, istri. Berarti si A ini kan menantunya si C, atau si C ini adalah mertuanya si A. Si A, si B, suami istri itu cerai. Ya. Si A, si suami yang tadi itu punya wudhu, ya, ketemu dengan mantan ibu mertuanya di tengah jalan. Mau sholat jamaah misalkan, tapi ketemu di jalan. Mau salaman, tapi takut batal. Ya. Kalau tidak salaman, takut sombong. Nah, itu. Bingung, ini batal apa tidak kira-kira. Nah, itu harus tahu. Ya. Keilmuannya harus tahu. Kira-kira batal apa tidak. Nah, antara bersentuhan kulit antara
mantan menantu dengan mantan mertua. Kira-kira bersentuhan kulit itu batal apa tidak? Harus diketahui itu ilmunya itu. Contoh sedikit kecil saja ya. Harus tahu. Karena kalau tidak tahu, ini kita akhirnya membuat Islam itu bengkok. Kalau tidak tahu kemudian asal nyeplos ngomong hukum dan keputusannya, ya, fatwanya asal ceplos, itu sesat dan menyesatkan itu. Nggak bisa seperti itu. Makanya harus intelektualnya dibangun. Supaya apa? Keilmuan keislaman bisa lengkap, bisa sempurna, sehingga menghasilkan apa karya-karya, ya, keputusan-keputusan yang itu membuat Islam itu tetap dianggap pemahaman yang lurus. Ya. Tidak hanya intelektual, tapi soleh. Soleh ini, orang kalau sudah pintar, tanpa soleh, itu akhirnya sombong, bohong, yaitu membohongi orang, ngibuli, itu bisa terjadi. Makanya harus juga soleh intelektual. Kemudian juga ada soleh sosial. Nah, ini dampak dari atau implementasi dari soleh kesolehan itu adalah dampaknya ke dampak sosial. Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka katakanlah sesuatu yang baik. Kalau tidak bisa berkata sesuatu yang baik, maka diam saja. Nah, ini adalah merupakan konsep bagaimana, ya, implementasi keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir itu bisa berimplementasi kepada kesosialan. Ada juga ayat Al-Quran, ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa membuat orang yang sholatnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wah, ini berarti sholat, ya, yang hubungannya adalah hablum minallah, itu ternyata bisa juga menjadi soleh sosial. Gitu. Jadi orang yang sholat, rajin sholatnya, bisa juga menjadi soleh sosial. Orang yang kemudian secara sosialan menjadi orang yang baik. Kemudian sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran, itu berisi ada akidah, ada syariah, ada akhlak, dan beberapa, ya ini yang inti ya, ada juga beberapa kisah-kisah para nabi yang sebelumnya, umat-umat yang sebelumnya, yang itu berisi sangat global sekali di dalam Al-Quran. Kemudian gambarannya itu ibaratnya, ya, Islam, iman, dan ihsan itu ibaratnya pohon. Iman ini sebagai akarnya, tidak ada pohon yang hidup tanpa akar, kemudian ada batangnya sebagai penopang ranting-ranting dan buah dan daun, gitu ya. Kemudian ada ihsan. Nah, ihsan ini adalah merupakan buah dari keimanan dan keislamannya, maka terwujud dalam ihsannya. Akarnya bagus, batangnya bagus, maka akan kemudian menghasilkan daunnya bagus, ya, kemudian berbuah dan lain sebagainya. Ini karena apa? Dari dasarnya, dari dasarnya iman dan Islamnya itu, maka akan memunculkan sebuah ihsan. Jadi ibaratnya itu pohon kalau ada akarnya, ada batangnya, tapi nggak ada daunnya, nggak ada buahnya, buat apa pohon itu? Ya, maka pasti banyak orang yang kalau melihat pohon itu pasti akan dipotong, apalagi tengah jalan, ya, potong langsung. Tapi kalau buahnya pohon itu rindang, berbuah, gitu ya, akarnya kuat, batangnya kuat, tidak mengganggu jalan, ya, wah itu akan semakin banyak orang yang memanfaatkan itu. Nah, itulah gambaran bahwa kita sebagai umat Islam, ya, kita harus memiliki trilogi ini, ya, 3 hal yang menjadi dasar, ya, ada keimanan, ada keislaman, dan juga ada ihsan. Kemudian selanjutnya adalah kaitannya dengan peta pemahaman pemikiran Islam. Kalau kita tarik dalam ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 30 tadi, ya, yang ini, maka kita akan menemukan ada bahasa istilah, ya, yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya, yufsidu fiha wa yasfikud dima. Orang yang membuat kerusakan dan orang yang mengalirkan darah. Dan ada lagi istilah yang disebutkan nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, yaitu senantiasa bertasbih, senantiasa mensucikan Allah. Ya. Ini ada dua posisi. Ada orang yang senantiasa merusak bumi dan juga mengalirkan darah, konflik sukanya, ya, perseteruan, perselisihan. Sementara ada orang yang fokusnya ibadah terus, ya, tanpa mempedulikan yang lain. Pokoknya ibadah.
ya, tanpa memedulikan kondisi-kondisi yang lain. Nah, dari sini kalau kaitannya dengan pemikiran, berarti orang yang serampangan, ya, ini gaya manusia atau antitesis yang sering disebut dengan liberal biasanya. Penyebutan liberal itu serampangan dan tidak tahu aturan, asal mau apa yang keinginannya itu ya diambil. Kemudian ada gaya malaikat. Gaya malaikatnya hanya mementingkan ibadah terus, tidak mau peduli dengan sosial, ya. Sehingga atas nama agamanya itu selalu biasanya serampangan. Atas nama agama ya, tapi kemudian secara sosialnya serampangan. Dakwah akhirnya mukuli orang, nah gitu ya. Dan lain sebagainya, kasar lah intinya, radikal, nah itu istilahnya. Nah, dari dua ini ada tengah-tengah, yaitu gaya uluhiyah dengan tanda ola inni a'lamu ma la ta'lamun, dan itu menjadikan manusia itu tidak kemudian jatuh pada gaya manusia yang kemudian serampangan, tidak jatuh pada gaya malaikat yang hanya ibadah saja tanpa ada kesosialan. Malaikat itu nggak ada sosialnya, hanya ibadah pada Allah. Tidak ada nilai sosialnya. Nah, karena memang tidak memiliki nafsu atau tidak memiliki keinginan untuk bergaul, untuk mengenal orang dan lain sebagainya, tidak. Sehingga yang butuh dilakukan oleh manusia agar supaya tidak jatuh pada sisi kemanusiaan sisi manusia yang buruk, ya, yang gaya manusianya itu selalu merusak bumi, mengalirkan darah, dan sisi malaikat yang hanya ibadah saja, supaya tengah-tengah, maka ada gaya uluhiyah. Nah, gaya ini itu biasanya dikuatkan dengan semakin berpengetahuan luas. Semakin orang berpengetahuan luas, maka orang itu tidak akan serampangan, dan orang itu akan semakin bijak dan juga tidak jatuh pada pengkafir-kafiran, gitu ya. Itu orang yang sudah punya pemikiran yang luas, ya, sehingga tidak jatuh pada serampangan dalam hal mengambil langkah, gitu ya, dan juga tidak kaitannya dengan mengkafir-kafirkan orang, itu tidak, itu yang dimaksud dari Islam moderat, itu di situ posisinya di tengah. Kemudian ketentuan orang masuk dan keluar Islam. Kalau kita bisa cari di riset Mu'alaf Center Indonesia, ya, ini saya ambil dari beberapa tahun yang lalu, ini mungkin ada yang lebih baru lagi, tapi yang ya setidaknya kita ada sumber lah ini, ya, bahwa motif orang masuk Islam itu ada banyak, ya, ada banyak. Ada yang paling tinggi ini motifnya adalah pernikahan. Jadi banyak sekali motif-motif pernikahan yang mengakibatkan orang itu masuk Islam. Ada seorang laki-laki misalkan non-muslim mau menikahi seorang muslimah, ya, karena dalam Islam itu tidak sah akad antara non-muslim dengan Islam, maka akhirnya dia bersedia untuk masuk Islam. Tujuannya hanya untuk bisa menikahi muslimah. Nah, itu bisa jadi kalau cerai, bisa jadi balik lagi itu. Ya, ini motif, ya, karena motifnya adalah motif pernikahan. Dan ini paling banyak, ini 68% ya, dari motif orang masuk Islam itu motifnya adalah pernikahan. Ada juga motifnya itu karena dia menemukan sesuatu secara keilmuan, dia belajar, ya. Mungkin para ahli gitu ya, ahli tentang alam semesta gitu ya, belajar tentang alam semesta, meneliti, ternyata menemukan kebenaran dari alam semesta yang diajarkan dalam Al-Qur'an, misalkan gitu. Yang mengakibatkan dia itu akhirnya sadar dan mau masuk Islam. Ini ada sekitar 20% ini, yang membuktikan beberapa teori-teori Islam yang ada di dalam Al-Quran ternyata benar, gitu ya. Ini 20% yang motifnya masuk Islam itu karena ini. Ada juga yang hidayah langsung. Hidayah langsung itu mungkin karena mimpi ketemu, atau mungkin mimpi masuk neraka gitu ya. Awalnya non-muslim bisa mimpi masuk neraka, karena di neraka kemudian ditanya, kamu kenapa tidak sholat ya, gitu kan, tidak Islam ya, misalkan kayak gitu. Akhirnya bangun-bangun kemudian pengen masuk, pindah agama, pengen masuk Islam. Ini ada beberapa ya, sekitar 12% lah. Ya, itu. Jadi tiga motif ini harus, kalau pengen masuk Islam harus syahadat. Ya. Tetapi kalau khusus untuk yang Islam keturunan, secara otomatis dia itu telah masuk Islam. Tidak perlu bersyahadat, ya, tidak perlu syahadat, sudah otomatis masuk Islam. Tetapi seperti yang di awal saya sampaikan, walaupun kita ini
untung banget ya keluarga orang tua kita itu Islam sehingga kita menjadi keturunan Islam dan otomatis menjadi orang Islam, kita beruntung gitu. Makanya perlu kita 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 yakinkan ya bahwa keislaman kita ini ya walaupun memang melalui perantara orang tua yang Islam, tapi kita juga bisa menemukan Islam melalui diri sendiri, bukan hanya karena wasilah dari orang tua yang Islam itu. Tapi kita punya keyakinan sendiri, kita punya keilmuan sendiri untuk bisa menemukan kebenaran Islam dan akhirnya kita tetap utuh dalam melanjutkan keberislaman kita ini. Nah, itu harus selalu seperti itu. Kemudian kaitannya dengan beberapa ketentuan kasus orang masuk Islam pada zaman Nabi ya. Jadi Nabi itu menganggap orang masuk Islam itu hanya mewajibkan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Ya. Ini sudah masuk Islam. Ya. Makanya ada saat Usamah bin Zaid ini sahabat Nabi membunuh orang yang sedang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Nabi menyalahkan para sahabat Usamah, kenapa kamu membunuh itu orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Usamah mengatakan, Kanjeng Nabi, saya tahu Kanjeng Nabi, dia itu mengucapkan la ilaha illallah itu karena takut mati Kanjeng Nabi. Saya sudah menghunuskan pedang di hadapannya itu. Ya. Tadinya dia menyerang dengan brutal, terus kemudian saya lawan dan saya hunuskan pedang saya ke wajahnya itu. Dia takut mati Kanjeng Nabi. Makanya dia itu mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu hanya alasan supaya saya tidak menebaskan pedangnya. Ya. Itu Kanjeng Nabi. Terus kemudian Rasulullah bersabda, "Apa kamu tahu isi hatinya?" Enggak tahu kan? Ya udah, lisannya itu dianggap sebagai sesuatu bentuk nyata dari apa yang dia katakan itu. Berarti dia sudah Islam, tapi Kanjeng Nabi apa benar motifnya seperti itu? Nah, itu kan nggak tahu kita. Maka yang zahir dianggap sebagai hukum, gitu ya. Jadi yang mengucapkan kalimat syahadat sudah dianggap Islam. Gimana kalau kemudian hatinya itu bimbang, hatinya itu belum sempurna, belum niat Islamnya itu masih belum yakin, itu gimana itu? Tetap dianggap Islam, hanya saja disebut dengan fasik. Jadi orang fasik itu orang Islam yang masih abal-abal gitu ya. Orang Islam KTP lah. Islam mengucapkan syahadat ya. Tapi abal-abal KTP gitu ya. Masih mungkin masih banyak kebimbangan dalam hatinya. Kemudian belum sempurna dan lain sebagainya itu. Tapi tetap Islam gitu, tetap Islam. Ya. Kemudian kalau pengen masuk Islam secara administrasi negara ini bisa mendatangi KUA dengan membawa surat pernyataan masuk Islam bermaterai. Nanti ada yang menuntun syahadahnya orang itu, siapa namanya, tanda tangan, ada materainya. Kemudian yang menyatakan masuk Islamnya siapa namanya, kemudian tanda tangan, ada materainya. Kemudian saksinya 2, itu tanda tangan juga, kalau bisa ada materainya juga. Dan nanti berkekuatan hukum. Ya. Sehingga nanti aturan ini menjadi aturan resmi negara ketika seseorang yang masuk Islam itu pengen mendapatkan sertifikat resmi gitu ya, yang nantinya akan mempermudah dia untuk bisa mengganti KTP-nya beragama Islam gitu. Kalau sebenarnya kalau cukup dengan dia datang ke ulama misalkan gitu ya, atau ke tokoh agama dengan menyatakan bahwa dia itu syahadat dan ada 2 saksi tanpa dicatatkan di KUA, nggak masalah sebenarnya, dia tetap masuk Islam. Cuma kan repot kalau kemudian dia itu akan mengganti KTP-nya itu ya. Nah, itu yang repot, sehingga harus ada catatan resmi yang kemudian bisa mempermudah pengaturan selanjutnya. Ketentuan keluar Islam itu, jadi jangan sampai ada orang Islam mudah sekali mengkafir-kafirkan orang Islam yang lain. Ya, bagaimana orang yang keluar dari Islam itu, dia sudah menyalahi 3 prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip yang sudah qot'i dalilnya. Kemudian prinsip yang 2, qot'i dilalah. Dilalahnya sudah qot'i. Dan yang ketiga adalah ijma', sudah disepakati para ulama. Kalau masih ada perselisihan para ulama berbeda pendapat, itu masih wajar. Kayak misalkan mengucapkan selamat Natal, itu masih berbeda pendapat para ulama. Sehingga bagi yang mengatakan itu tidak kemudian sampai dikatakan kafir. Ya, karena dia masih bisa mengikuti ulama yang berpendapat boleh. Nah, ini bukan ijma' ini, tapi adalah merupakan perbedaan pendapat. Silakan mau yang mengharamkan monggo,